Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali lagi. Pastinya kalian semuanya sehat-sehat selalu ya, anak-anakku yang berprestasi semuanya, yang Pak Guru banggakan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kelas 4 semester yang pertama pada sub pembelajaran yang kedua. Pada tema pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan. Dan untuk pagi yang cerah ini, Pak Guru harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan arahan dan mengumpulkan tugas dengan tertib, sehingga kalian dapat menghasilkan nilai kalian secara menyeluruh, tidak ada kekurangan. Kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita laksanakan dapat bernilai ibadah dan memberikan sesuatu kemanfaatan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Harapan semoga yang terbaik semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Guru tidak luput menghimbau kepada anak-anakku kelas 4, ketika kita dalam kondisi negara kita dalam PPKM, sosial berskala besar kita dibatasi, marilah kita jaga diri kita dengan selalu mencuci tangan. Dan ketika kita melaksanakan kegiatan, beraktivitas, bermain, ataupun yang sebagainya, kita selesai itu usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Dan jangan lupa cuci tangan itu menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir, agar supaya kotoran itu mudah hilang di dalam jari-jari kita, di dalam tangan kita. Dan harapan kita semoga dengan kebersihan yang kita jaga ini dapat menjadikan kita selalu sehat. Dan jangan lupa ketika kita bepergian, kenakan masker kita, agar supaya hidung kita, mulut kita itu terjaga dari kotoran-kotoran yang bisa sewaktu-waktu masuk ke dalam tubuh kita. Dan jangan lupa selalu berolahraga agar supaya kebugaran tubuh kita selalu terjaga dan kesehatan kita selalu terjaga. Dan semoga semua aktivitas ini menjadi sebab kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata iman ini merupakan percaya. Jadi nanti untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melalui apa saja yang ada di dunia ini. Bisa melalui Al-Quran, bisa melalui Asmaul Husna, bisa melalui sekitar kita semuanya, seperti hewan, tumbuhan, matahari, semuanya kita amati semuanya. Jadi kita mengenal Allah itu tidak cuma dengan sebatas kita tidak bisa memandang, itu hal yang tidak ada. Karena banyak kita itu amati ketika barang itu tidak terlihat tapi wujudnya ada, seperti angin, seperti kentut. Wujudnya gimana? Enggak ada, tapi kalian mempercayai itu keadaannya ada. Dan makanya kita itu mengenal Allah dengan cara mengamati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Contohnya, buktinya Allah itu ada, kita amati sekitar kita, amati di sebelah kita, semuanya itu menandakan
Allah itu ada. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Tadi sudah dijelaskan. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab amana, yang berarti iman. Dan sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu definisi iman. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Nah, inilah definisi apa itu iman, apa itu iman kepada Allah. Sedangkan menurut bahasa kita itu arti iman percaya. Jadi semua definisi kita gabungkan dengan apa yang sedang kita telaah, yaitu kepada Allah. Amati gambar di bawah ini. Ada gunung, ada lembah, ada rumputan, ada bebatuan, ada di situ ada hewan yang bisa terbang, ada tumbuhan, ada jamur, ada manusia, ada hewan seperti sapi. Dan coba kalian amati semua ini. Dalam pengamatan kalian arahkan, kenapa segala sesuatu itu kok bisa ada? Kenapa ada hewan? Kenapa ada burung? Kenapa ada bebatuan? Terus kemudian siapa sih yang membuat semua? Wah, Pak Guru, saya mau tanya. Hewan itu dilahirkan, burung itu dilahirkan. Nah, sekarang Pak Guru tanya, dilahirkan itu ketika ke atas pasti akan semakin sedikit. Ada satu indukan, siapa yang menciptakan? Karena ada sesuatu yang mewujud, pasti ada yang menciptakan. Kemudian batu, kemudian gunung, dan lain sebagainya, ada laut, ada matahari. Semuanya ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita entah tahu bagaimana caranya Allah itu menciptakan. Allah menciptakan melalui prosesi kun fayakun. Pak Guru pun kurang paham. Yang penting kita tahu siapa yang menciptakan gunung, lautan, matahari, semua macam isinya, makhluk yang ada di dalamnya, semuanya Allah yang menciptakan semuanya. Mengapa ya? Nah, ini seperti mengapa ya? Ini seperti Allah. Nah, seperti gambar, kenapa Allah itu menciptakan semuanya? Karena logikanya seperti hanya pakaian ada, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada sesuatu barang tanpa ada penciptaannya, kecuali Allah itu ada, tidak ada yang menciptakan. Nah, maka dari itu, siapa sih yang menciptakan pakaian-pakaian tertentu? Pastinya ada yang membuatnya, yaitu tukang jahit. Begitu pula ada hewan, sapi, ada tumbuh-tumbuhan, ada yang sebagainya. Allah lah ya Maha Pencipta. Begitu pula manusia, hewan, tumbuhan, gunung, dan yang lain sebagainya, pastinya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas untuk hari ini, setelah kita mempelajari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru, ada tugas yang perlu kalian telaah. Satu, dari penjelasan di atas, Pak Guru mohon untuk dikerjakan apa yang dimaksud dengan iman. Iman itu ada dua, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Apa itu yang dimaksud dengan iman?
Terus apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian bisa ulang lagi video ini, tulis terlebih dahulu apa yang ada di dalam soal ini, kemudian ulang lagi. Setelah soal yang ketiga, sebutkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit. Wah, di langit itu hanya apa ya? Kalian amati saja. Yang di langit itu ada apa? Kalian tulis di situ. Minimal berapa, Pak? Minimal 3. Minimal 3 penciptaan Allah yang ada di langit, kalian tuliskan di situ. 4. Sebutkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang ada di sekitar kita. Karena banyak, Pak Guru minta kalian 5 segala sesuatu yang di sekitar kita yang menurut kalian itu diciptakan oleh Allah secara langsung. Dan yang kelima, sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah yang ada di dalam laut. 3 saja kalian menyebutkan. Jadi yang nomor 4 itu 5, karena memang banyak di sekitar kita, 5. Terus kemudian yang ketiga dan yang kelima sebutkan 3 saja. Nah, inilah soal yang perlu kalian kerjakan. Dan Pak Guru minta kalian mengerjakannya di buku tugas, tidak di selembaran kertas. Semuanya di buku tugas. Karena Pak Guru khawatir ketika menggunakan selebaran kalian itu mudah menghilangkan, sehingga kalian itu apa yang sudah kalian tulis itu tidak ada buktinya. Nah, sehingga Pak Guru minta semuanya di buku tugas pendidikan agama Islam. Dan pengumpulannya nanti seperti biasa, tugas ini dikumpulkan dengan menggunakan buku tugas agama ya, tidak menggunakan selebaran. Dikumpulkan pada hari Jumat sampai Sabtu, ataupun yang penting mengumpulkannya terakhir itu hari Sabtu besok. Sabtu ya. Tanggal 21 Agustus. Tidak harus Jumat, tidak harus Sabtu, Pak. Saya itu bisanya hari Rabu, enggak apa-apa. Yang penting kalian mengumpulkan. Dan pengumpulannya dikumpulkan di meja tugas Pak Guru di kantor, karena Pak Guru tidak punya kelas, jadi Pak Guru mintanya di kantor kayak gitu, agar supaya tidak tercampurkan dengan tugas. Dan akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bernilai ibadah dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dari Pak Guru pastinya banyak tutur kata, kesalahan, dan yang lain sebagainya. Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan dari Pak Guru, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa hamdalah bersama-sama, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan dapat tercapai dan terwujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.